bersama ayahnya yang galak, Junet, tetapi tanpa ibunya, yang meninggalkan mereka saat dia berusia 5 tahun. Di sekolah, Arman suka bergaul dengan kekasihnya Rika, seorang gadis yang bermimpi keliling dunia. David tahu tentang mimpi ini dan suatu hari, dia memberi Rika bola salju dengan menara Eiffel di dalamnya. Rika menyukainya, tetapi momen manis itu disela oleh Oki, yang menggoda Arman karena bodoh dan melempar bola salju di tengah danau beku. Arman bertekad untuk mengambilnya kembali, tetapi ketika dia berjalan di atas es, itu tidak cukup tebal untuk menahan beratnya dan patah. Air yang membeku membawa anak laki-laki itu dan membuatnya panik hingga tiba-tiba dia menghilang dari danau, hanya untuk muncul lagi di dalam perpustakaan. Bingung dan takut, Arman memutuskan untuk mengabaikan apa yang baru saja terjadi dan pulang. Junet segera mulai meneriaki Arman karena terlambat, jadi Arman bersembunyi di kamarnya, mengunci pintu dan marah-marah. Junet mulai mendorong pintu dan ketika dia akan mendobrak masuk, Arman menghilang dan muncul di perpustakaan lagi. Akhirnya menerima bahwa dia memiliki kekuatan super, Arman kembali ke rumah, mengambil tabungannya, dan melarikan diri untuk memulai hidup baru. Pertama-tama dia mampir ke rumah Rika untuk meninggalkan bola salju agar dia tahu dia masih hidup dan sehat. Selanjutnya, Arman pindah ke kota, menyewa kamar kumuh di sebuah motel, dan mulai menguji kekuatannya. Beberapa kali pertama dia menabrak pohon, tetapi akhirnya dia mengatasinya dengan melihat foto-foto tempat yang ingin dia kunjungi. Kunjungan pertamanya adalah ke gedung Empire State, tempat Arman memiliki kenangan indah tentang ibunya, Amy. Ketika dia merasa siap, Arman mengunjungi bank untuk mengetahui seperti apa isinya, dan pada malam hari dia berteleportasi ke dalam lemari besi untuk mencuri semua uangnya. Sementara Arman merayakan di kamar kecilnya, bank menemukan perampokan itu dan Kirun muncul. Berpura-pura menjadi NSA. Dia memiliki pengalaman dengan kasus seperti ini dan mengetahui keberadaan Jumper, bahkan dia yakin salah satu dari mereka melakukannya. 8 tahun kemudian, Arman menjalani kehidupan terbaik. Dia memiliki apartemen penthouse mewah di New York yang dipenuhi dengan benda-benda mahal dan kontrol kekuatannya yang begitu baik sehingga dia menggunakannya hanya untuk mencapai dapur. Dindingnya penuh dengan gambar landmark yang memungkinkannya berteleportasi dengan mudah kemana saja di dunia untuk menghabiskan hari, seperti berpiknik di atas Sphinx. Suatu malam, dia muncul di London dan memasuki sebuah pub. Di sini dia berteleportasi ke bar untuk menjemput seorang gadis. Kecerobohan ini diperhatikan oleh Arifin, tetapi Arman tidak tahu dan pergi begitu saja dengan gadis itu. Sementara itu, Jumper berteleportasi di tengah hutan tropis, hanya untuk terjebak dalam jaring kabel yang terus menyeretnya dan menghentikannya berteleportasi lagi. Jebakan ini dibuat oleh Kirun dan anak buahnya. Mereka menyebut diri mereka Aladin dan memburu Jumper karena mereka pikir mereka adalah kekejian. Kirun membunuh bocah itu tanpa ragu-ragu, lalu dia mendapat telepon tentang petunjuk selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Arman kembali ke apartemennya dan menemukan Kirun di sana, yang telah membawa semua catatan yang ditinggalkan Arman di brankas bank selama bertahun-tahun. Arman mencoba mengusirnya, tetapi Kirun menanggapinya dengan memukulnya dengan tongkat khusus yang menyetrumnya dengan listrik 1000 volt yang mencegah Arman berteleportasi lebih jauh dari beberapa kaki di dalam apartemen. Perkelahian terjadi dan setelah banyak perjuangan, Arman berhasil berteleportasi ke dalam ruangan tersembunyi di dindingnya, memotong kabel tongkat. Kirun mengikuti kabel dan mulai mendobrak tembok, tetapi Arman hanya mengambil banyak uang dan teleportasi. Tidak menyerah, Kirun melihat foto-foto itu dan mengirim anak buahnya ke semua lokasi lompatan Arman yang biasa. Dia juga melihat barang-barang Arman dan menemukan foto lama Rika. Beberapa detik kemudian Arman muncul di kamar lamanya. Junet mendengar suara dari lantai bawah dan bergegas untuk mencoba bertemu dengan putranya, mengatakan dia merasa seperti orang gila dan bahwa Arman diterima kapan saja. Arman hanya meyakinkan Junet bahwa dia tidak gila sebelum menghilang lagi. Keesokan paginya, Arman mempertimbangkan untuk mengunjungi Junet untuk selamanya,
tetapi dia tidak dapat memaksa dirinya untuk berbicara dengannya. Sebaliknya dia pergi ke rumah Rika, dan ibu Rika sangat terkejut mengetahui Arman masih hidup sehingga dia memeluknya. Dia memberitahu Arman bahwa Rika bekerja di bar lokal dan Arman pergi ke sana, hanya untuk merasa seperti pengecut lagi begitu dia melihat Rika yang lebih tua. David mencoba untuk pergi tanpa ketahuan dan bertemu dengan Oki yang lebih tua, yang langsung mengenalinya dan mulai mengajukan pertanyaan. Ledakannya terdengar oleh Rika, yang mengungkapkan bahwa dia melihat Arman ketika dia tiba dan menunggunya untuk mengatakan sesuatu. Hal ini membuat Oki cemburu dan dia mencoba mendekati Rika, menyebabkan Arman memukulnya karena itu. Ini memicu perkelahian yang berakhir di luar, memberi Arman kesempatan untuk mendorong Oki melewati pagar dan memindahkannya saat tidak ada yang melihat. Mereka muncul di dalam lemari besi bank yang dirampok Arman, dan Arman mengancam Oki dengan lebih buruk sebelum dia melompat, meninggalkan Oki di lemari besi sebagai hukuman. Setelah itu, Arman kembali ke bar dan akhirnya mengobrol dengan Rika, yang membatalkan impiannya untuk bepergian karena harus menghadapi kenyataan memiliki pekerjaan. Arman memberitahunya bahwa dia bekerja di perbankan dan mengundangnya untuk datang ke Roma bersamanya, yang jelas diterima oleh Rika. Semua ini didengar oleh Arifin, yang entah bagaimana juga ada di bar. Sementara itu Kirun tiba di kantor polisi berpura-pura menjadi Cia dan meninju detektif itu ketika dia tidak dipercaya. Kemudian, dia menginterogasi Oki, berjanji dia percaya cerita gila tentang teleportasi. Lega telah menemukan sekutu, Mark memberitahu Kirun segalanya tentang Arman dan Rika. Kirun segera memanggil anak buahnya untuk mengirim mereka ke Italia. Beberapa jam kemudian, Arman dan Rika tiba di Roma dan check-in di sebuah hotel yang sangat mewah. Rika mulai mencurigai pekerjaan Arman yang sesungguhnya, tetapi dia bersumpah tidak berbohong. Keduanya akhirnya menjadi lincah beberapa saat sebelum akhirnya meninggalkan hotel dan menikmati keindahan Roma sementara Arifin mengawasi mereka dari jauh. Akhirnya Arman dan Rika mencoba memasuki Kolosseum, tapi sudah ditutup untuk hari itu. Saat Rika terganggu, Arman berteleportasi ke dalam untuk membuka pintu samping dan berpura-pura menemukannya seperti itu. Pasangan itu berkeliling dan menikmati sejarah di balik pemandangan ini, dengan Arman melakukan trik yang sama setiap kali mereka menemukan pintu yang terkunci. Saat dia mencoba mendapatkan akses ke area bawah, dia menabrak Arifin yang sedang buang air di pilar. Arman mencoba untuk mengabaikannya, tetapi Arifin tiba-tiba berteleportasi di depannya dan mengungkapkan bahwa ada pelompat di seluruh dunia. Arifin memarahi Arman karena membawa bukan pelompat ke sini dan dengan ceroboh melompat-lompat karena dia mendapatkan perhatian orang yang salah. Pada saat itu, Aladin memasuki Kolosseum dan mulai mengejar anak laki-laki. Arman langsung disetrum dengan tongkat dan dia tidak bisa bergerak. Tetapi Arifin memiliki lebih banyak pengalaman dengan trik orang-orang ini. Dia teleportasi dalam hitungan detik dan dengan cepat menjatuhkan mereka satu persatu. Kemudian dia memberitahu Arman tentang organisasi Aladin sebelum menghilang. Tiba-tiba seorang karyawan dari Kolosseum muncul berteriak minta tolong, jadi Arman melompat ke bekas luka lompatan yang ditinggalkan oleh teleportasi Arifin, memungkinkan dia untuk menemukan tempat persembunyian rahasianya di padang pasir. Marah, Arifin mengingatkannya bahwa dia meninggalkan Rika sendirian dan Arman segera melompat mundur untuk menyeret Rika keluar dari gedung. Sayangnya polisi sedang menunggu di luar dan menangkap mereka berdua. 8 jam kemudian, polisi masih mencoba menginterogasi Arman, meskipun mereka tidak dapat melakukan penangkapan resmi sampai hakim dari kedutaan AS tiba. Hakim ini ternyata adalah Ami, yang membebaskan Arman dari borgolnya dan menyuruhnya lari sebelum lebih banyak Aladin datang. Arman mencoba untuk mengejarnya untuk meminta penjelasan, tetapi seorang polisi menghalanginya, jadi Arman memindahkannya ke Mesir sebagai hukuman. Kemudian Arman kembali ke stasiun dan memberitahu Rika bahwa polisi membiarkan mereka pergi begitu saja. Rika tidak percaya ini bisa semudah ini, tapi Arman memintanya untuk mempercayainya dan membawanya ke bandara.
Tidak mengerti mengapa mereka berjalan jika semuanya baik-baik saja, Rika menuntut penjelasan. Arman menunjukkan padanya semua uang di tasnya tetapi tidak memberinya jawaban apapun. Dia hanya mengatakan padanya bahwa mereka tidak bisa bersama lagi. Merasa dikhianati, Rika terbang kembali ke kampung halamannya sendirian. Sementara itu, tim Kirun memanggilnya untuk memberitahu bahwa mereka telah dikalahkan, seolah-olah seseorang tahu mereka akan datang. Kemudian Kirun mengunjungi Junet, yang berpura-pura tidak melihat putranya selama 8 tahun. Junet juga mengakui bahwa meskipun dia melihat Arman, dia tidak akan memberitahu polisi, yang tidak disukai Kirun. Beberapa saat kemudian, Arman muncul di tempat persembunyian Arifin dan mengetahui bahwa Arifin memburu Aladin untuk membunuh mereka. Ternyata Aladin telah melakukan ini selama berabad-abad, dan mereka bertanggung jawab atas hal-hal seperti pengadilan penyihir dan inkuisisi. Arifin menunjukkan bahwa jika mereka tidak bisa mendapatkan Jumper, mereka akan menyerang orang yang mereka cintai, membuat Arman khawatir. Rika aman untuk saat ini karena dia dalam penerbangan panjang, jadi Arman berteleportasi ke rumah lamanya dan sangat terpukul menemukan Junet tewas di lantai. Kesedihan tidak memungkinkan Arman untuk berpikir jernih dan dia memindahkan Junet ke rumah sakit, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan dokter untuk menyelamatkannya. Marah, Arman pergi ke kantor polisi dan mengancam Oki sampai dia mengakui bahwa dialah yang memberitahu Kirun segalanya tentang kampung halaman mereka, termasuk perasaan Arman terhadap Rika. David menyadari dia harus menangkap Kirun sebelum Rika mendarat di AS. Jadi dia berteleportasi ke tempat persembunyian Arifin untuk mencoba mencuri penelitian Aladin miliknya. Arifin tidak membiarkannya, menjelaskan bahwa tidak seperti Antek, Kirun terlalu berbahaya. Ini membuat Arman berpikir mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya, tetapi Arifin menolaknya, dengan mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk bekerja sendiri. Kemudian Arifin berteleportasi ke Tokyo dan Arman mengikutinya untuk terus mengganggunya tentang kerjasama. Arifin lebih suka mencuri bekas luka untuk bersenang-senang, dan mengajak Arman, menunjukkan kepadanya bagaimana dia bisa membuat mobil melompat di jalan. Arman tidak pernah melakukan hal sebesar ini, dan Arifin mengaku pernah mengenal seorang pria yang mencoba meneleportasikan seluruh gedung tetapi mati dalam prosesnya. Setelah Arman meminta untuk kesekian kalinya, Arifin menerima untuk bergabung selama Arman tidak menghubunginya lagi. Setelah itu, mereka berdua berteleportasi ke bandara, tapi sudah terlambat, Rika sudah mendarat dan pergi. Rika pergi ke bar untuk menanyakannya, dan seorang pramusaji memberitahunya bahwa Kirun juga menanyakan Rika. Selanjutnya Arman berteleportasi ke apartemen Rika dan merasa lega saat mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Rika tidak ingin melihatnya, tetapi Arman dapat mendengar para Aladin mendekat, jadi dia mulai mengakui semuanya, berteleportasi untuk mengambil bola salju di rak untuk membuktikannya padanya. Ini membuat Rika ketakutan dan dia mencoba melarikan diri. Jadi Arman tidak punya pilihan selain menangkapnya dan membawanya ke tempat persembunyian Arifin. Hal ini membuat Arifin geram karena dia tahu para Aladin memiliki mesin yang memungkinkan mereka untuk membuka lubang cacing di bekas luka akibat lompatan. Sementara itu, Kirun dan anak buahnya tiba di apartemen Rika dan melakukan persis seperti yang ditakuti Arifin. Sambil menunggu lubang cacing terbuka, anak laki-laki itu bersembunyi. Dan Arman menemukan bahwa penelitian Arifin termasuk ibunya sendiri karena Ami juga seorang Aladin. Saat itu, Roland datang dan menangkap Arman dengan kabel listriknya. Saat dia akan membunuhnya, Arifin memotong dengan penyembur api dan mulai melawan Kirun. Untuk mengimbangi penggunaan teknologi Kirun, Arifin berteleportasi ke kota untuk mengambil bas dan membawanya kembali, sehingga jatuh menimpa Kirun. Sayangnya Kirun baik-baik saja, jadi Arifin menggunakan penyembur api lagi untuk mendorongnya kembali ke lubang cacing, lalu mengikutinya untuk terus melawannya di apartemen Rika. Sementara itu Rika memotong kabel untuk menyelamatkan Arman dan membuatnya berjanji akan meninggalkannya sendirian setelah membawanya pulang. Arman menerima tetapi juga mengakui bahwa dia adalah satu-satunya cintanya sejak mereka masih kecil.
Momen manis itu diinterupsi oleh Arifin, yang kembali dengan mesin Aladin, mengira mereka tidak akan diikuti lagi. Namun Kirun menggunakan bekas luka lompatan Arifin di sebelah kiri untuk meluncurkan kail yang menangkap Rika dan membawanya ke apartemen tepat sebelum bekas luka itu menutup. David ingin pergi untuk menyelamatkan Rika, tetapi Arifin mulai menyiapkan bom untuk membawanya ke apartemen dan membunuh semua Aladin untuk selamanya, tidak peduli jika Rika juga mati dalam prosesnya. Tidak mau kehilangan Rika, Arman mengambil bom itu dan menjatuhkannya di Kolosseum. Arifin segera mengikutinya dan mereka berdua mulai memperebutkan detonator saat mereka berteleportasi ke seluruh dunia. Akhirnya mereka berhasil mencapai puncak Empire State Building, jadi David membuang detonatornya dan mereka harus melompat mengejarnya. Serangkaian lompatan baru dimulai, dan Arifin menteleportasikan sebuah truk untuk menabrak Arman saat mereka sampai di medan perang Chechnya. Mengabaikan perang di sekitar mereka, Arifin mengambil detonatornya, tetapi pada saat itu Arman melompat ke atasnya dan mendorongnya ke tiang dengan arus yang cukup untuk membuat Arifin terjebak untuk sementara waktu. Setelah itu Arman berteleportasi kembali ke apartemen Rika dan menemukannya terikat di dinding. Begitu dia mencoba menyelamatkannya, Kirun menyerangnya dengan tongkat dan menangkapnya juga. Kemudian Kirun bersiap untuk membunuhnya. Tetapi Rika meminta maaf karena salah menilai segalanya, dan ini memberi Arman dukungan yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat berikutnya. Tiba-tiba, seluruh ruangan menghilang dari gedung dan dipindahkan ke tengah sungai Huron. Arman merasa pusing di bawah air, jadi Rika berenang ke arahnya untuk mendaratkannya, membantunya berteleportasi lagi ke perpustakaan lama. Setelah Rika membangunkan Arman dengan tamparan, Arman melihat Kirun masih ada. Dia memindahkan Rika ke tempat yang aman sebelum melompat ke Kirun untuk membawanya ke gua terpencil di tengah Grand Canyon. Sebelum pergi, Arman menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik karena dia bisa saja meninggalkan Kirun dengan hiu namun dia tidak melakukannya. Beberapa hari kemudian, Arman mengikuti beberapa petunjuk tentang ibunya ke sebuah rumah di daerah bersalju. Dia menemukan Ami memiliki kehidupan baru dengan seorang putri di sini, dan Ami mengakui dia meninggalkannya karena dia tahu tentang kekuatannya. Ami menolak untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai Aladin dan memeluknya, menjelaskan bahwa dia memang mencintai Arman tetapi satu-satunya hal yang dapat dia tawarkan adalah permulaan. Arman pergi saat dia menerima ibunya adalah musuh dan bertemu dengan Rika, yang pergi bersamanya ke tempat yang lebih hangat.